Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Pagi hari ini ada Ines Nirmala yang senang sekali bisa menemani Anda di siaran edisi hari Rabu 26 Januari 2022. Apa kabar Anda? Semoga sehat-sehat selalu dan selama 60 menit ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas seputar kusta bersama NLR Indonesia dan mengangkat topik pagi hari ini, tolak stigmanya bukan orangnya. Di bulan Januari ini, tepatnya di akhir Januari, kita memperingati Hari Kusta Sedunia setiap minggu terakhir bulan Januari, dan Hari Kusta Sedunia pada tahun ini juga menjadi momentum yang baik bagi kita semua bahwa kusta yang merupakan penyakit kuno ternyata masih ada di Indonesia dan makin terabaikan. Di Indonesia sendiri, penemuan kasus baru kusta cenderung stagnan dalam 10 tahun terakhir, yaitu ada sekitar 16.000 sampai 18.000 orang, dan hal ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus kusta tertinggi ketiga di dunia. Ketidaktahuan masyarakat tentang gejala kusta membuat mereka abai dan juga kurang waspada, terlebih dengan stigma yang terus ada tentang penyakit ini. Menyebabkan banyak orang juga dengan gejala kusta menjadi enggan untuk memeriksakan diri. Akibatnya, penularan kusta terus terjadi dan kasus disabilitas akibat kusta masih tinggi. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebenarnya sejauh mana stigma dapat berdampak pada kehidupan orang dengan kusta dan bagaimana pengalaman pribadi yang pernah dirasakan orang dengan kusta atau OYPMK mengenai stigma dan ada, serta seberapa besar pengaruhnya terhadap upaya penanggulangan kusta di Indonesia. Baiklah, pada pagi hari ini saya juga akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung secara online via Zoom. Yang pertama saya mau menyapa Dr. Astri Ferdiana, Technical Advisor NLR Indonesia. Selamat pagi Dr. Astri, apa kabar? Selamat pagi Mbak, suara saya jelas? Iya, suaranya terdengar jelas dokter. Semoga sehat-sehat selalu ya. Sehat sama-sama Mbak. Iya, dan juga untuk pagi hari ini narasumber yang juga hadir adalah orang yang pernah mengalami kusta serta Wakil Ketua Perhimpunan Mandiri Kusta Nasional atau Permata, yaitu Bapak Al-Qodri. Selamat pagi Pak Al-Qodri, apa kabar? Apa kabarnya Pak? Bisa terdengar ya suara saya ya? Iya Masih Pak, mute. diaktifkan dulu mikrofonnya Pak. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Terima kasih banyak sudah diajak bergabung di sini untuk sama-sama berdiskusi tentang kusta dan tentu dengan tema yang sangat luar biasa, hilangkan stigma, tapi bukan orangnya. Iya, tolak stigma Ya, bukan tolak. orangnya. Ini yang Ya, menjadi topik kita pagi hari ini karena juga kita mengangkat tema sejalan dengan tema Hari Kusta di tahun ini, yaitu mari bersama hapus stigma dan diskriminasi kusta. Ya, baik Pak Al-Qodri, mungkin kita mulai dari Bapak dulu ya sebagai OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta. Ini bisa diceritakan dulu bagaimana pengalaman Bapak ketika terdiagnosa kusta itu kapan dan bagaimana pemahaman Anda tentang kusta saat itu? baik. Terima kasih banyak Mbak. Ya, saya tertular kusta di usia sangat dini, di usia 6 tahun. Pada waktu itu saya baru mulai mau ikut sekolah di SD, Mhm. akan tetapi sudah ketahuan bahwa apalagi namanya di lutut saya ada bercak yang mati rasa, dan itu teman-teman sebaya saya, teman sekolah saya itu kalau dia cubit sampai berdarah itu tidak terasa. Akhirnya salah satu dari orang tua murid teman saya, salah satu orang tua dari mereka yang mengetahui bahwa itu adalah tanda kusta, sehingga Mhm. dia mengalami ketakutan dan melaporkan ke kepala sekolah kami untuk
supaya saya tidak diikutkan sekolah lagi karena itu sangat berbahaya, bisa menularkan ke orang lain. Itu pada waktu itu. Dan akhirnya kepala sekolah meminta ke orang tua saya untuk tidak ke sekolah lagi dengan apalagi namanya dengan karena situasi tersebut. Tapi bukan alasannya untuk itu karena kan dulu orang takut sekali kalau sampai harus mengatakan bahwa terkena penyakit kusta dengan alasan bahwa saya belum cukup umur untuk bisa ikut bersekolah itu dengan alasan kepala sekolah pada waktu itu. Dan tentu perubahan setelah apalagi namanya setelah saya mengalami apalagi namanya kusta ini begitu semakin ketahuan oleh orang-orang, tentu perlakuan orang semakin apalagi namanya semakin jauh dari saya. Perlakuan diskriminasi itu sangat saya rasakan, dan bukan saja saya yang terdiskriminasi tapi tentu dengan keluarga juga ikut terdiskriminasi, sehingga ini apalagi namanya ini sangat menyulitkan buat kami, ya, buat keluarga saya dan tentu lebih-lebih terhadap saya. Sangat sulit untuk bergaul dengan usia sebaya. Terkadang sebenarnya usia sebaya karena tidak tahu ya tidak ada masalah karena saya belum mengalami kerusakan organ pada waktu itu. Kami tetap berinteraksi dengan mereka, tapi bagi orang tua mereka yang tahu bahwa saya terkena penyakit kusta membatasi anaknya untuk bergaul dengan saya. Itu sangat terasa sekali dan sangat sakit. Sebenarnya sakit kustanya itu tidak seberapa, tapi sakit diskriminasinya itu sangat-sangat terasa karena pembatasan untuk apalagi namanya untuk saya bergaul dengan siapa, bukan hanya orang lain tapi keluarga pun juga melakukan. Misalnya kalau ada hajatan keluarga, tentu saya harus sedikit dijauhkan dari kerumunan orang karena kekhawatiran itu penyakit saya bisa menularkan ke orang lain. Iya. Ini tentu pengalaman yang amat sangat bisa dibilang bagi saya sedih ya, sebagai anak mungkin mengalami hal seperti ini, dijauhi sama teman-temannya gitu dan bahkan harus ditolak dari sekolah ya. Jadi Pak Kodri ini ketika melanjutkan pendidikan sekolah dasar gimana nih Pak? Saya waktu itu sudah tidak bersekolah lagi. Saya hanya bersyukur karena pada tahun 80-an ada beberapa sekolah impres yang dibuka. Itu di dekat rumah saya juga ada sekolah impres yang dibuka dan itu bisa diikutkan orang-orang yang lebih besar untuk ikut apalagi namanya ikut sekolah. Saya ikut sekolah di situ, tapi bukan justru saya tahu membaca di kegiatan pemberantasan buta aksara dan angka. Dalam rangka pemberantasan buta aksara dan angka, saya mengikuti kegiatan-kegiatan orang dewasa sehingga saya bisa membaca dari kegiatan tersebut. Oke, nah kalau kita membahas seputar mulai mendapat pengobatan dan terapi itu di usia berapa Pak? Saya ya di usia 6 tahun saya sudah terkena penyakit kusta, tapi belum apalagi namanya belum mendapatkan pengobatan. Terus orang tua saya terus berusaha untuk mencari pengobatan baik melalui medis maupun melalui obat tradisional, dukung apa dan sebagainya. Akan tetapi waktu itu tahun 80-an tahun 70-an itu masih sangat sulit untuk menemukan obat. Orang tua saya yang mendatangi pusat-pusat layanan kesehatan, baik puskesmas, dokter, rumah sakit, bukan orang tua saja saya, tapi keluarga juga demikian. Sampai pada tahun 1989, kondisi saya sudah sangat buruk, apalagi namanya di mana-mana ada luka, tangan sudah kiting, bahkan ada yang puntung, jari-jari sudah ada yang puntung. Di situ baru menyebar informasi lebih luas lagi sehingga ada orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan informasi tersebut, dan orang yang pernah mengalami kusta tersebut datang ke rumah untuk meminta ke keluarga saya agar saya bisa dibawa ke rumahnya untuk berobat. Jadi pada waktu itu tahun 89 saya diambil oleh seorang yang pernah mengalami kusta, dibawa ke rumahnya dan saya dibawa ke Wasur Kusta untuk berobat pada waktu itu. Oke, baik Pak. Nanti kita bisa bahas juga lebih jauh lagi seperti apa pengobatan yang dilakukan dan pengalaman terapinya hingga sembuh ya Pak ya. Tapi sekarang kita ke Dokter Astri dulu yang juga sudah menyimak dari tadi perbincangan kita dan ini kita akan membahas dari sisi medis ya Dokter Astri. Dari awalnya gitu, apa yang dapat menyebabkan seseorang tertular kusta? Bisa dijelaskan Dok? Ya, terima kasih Mbak Ines dan selamat pagi juga ke Pak Al-Kadri. Senang sekali melihat Pak Al-Kadri sehat.
Kadri ini kebetulan kawan lama kami di NLR Indonesia. Ya. Dan menarik sekali tadi sharingnya. Jadi kalau dari segi medis, sebenarnya kusta itu adalah penyakit infeksi, jadi penyakit menular, tapi sifatnya itu kronis, jadi jangka lama. Dan sebenarnya penyebabnya itu bakteri yang namanya Mycobacterium lepra, dan biasanya bakteri ini menyerang kulit dan juga saraf di ujung-ujung istilahnya ujung tubuh kita ya, saraf tepi kalau istilah kedokterannya. Dan kalau misalnya kusta ini terlambat dideteksi atau terlambat diobati, maka akan dapat timbul deformitas atau kelainan anatomi, atau bisa juga disebut kecacatan pada beberapa bagian tubuh seperti misalnya mata, jari tangan, dan jari kaki, seperti itu. Iya, dan tadi juga Pak Al-Qodri bilang kalau salah satu tanda yang tanda awal ketika orang mengetahui Pak Al-Qodri ini terkena kusta adalah di bagian lutut ini ada bagian kulit yang mati rasa. Nah, dokter bisa dijelaskan juga gejala apa saja yang dirasakan atau dialami orang yang terkena kusta? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang awalnya tanda atau gejala kusta itu sebenarnya sangat sederhana. Saking sederhananya sampai orang-orang menganggapnya hanya sakit kulit biasa, karena memang penampakannya itu seperti panu, sakit kulit panu ya, yang karena jamur itu. Jadi biasanya tandanya adalah bercak di kulit, bisa berwarna merah, bisa berwarna putih, umumnya berwarna putih. Tapi perbedaannya dengan penyakit kulit yang lain seperti panu, bercak kulit karena kusta ini biasanya tidak gatal, kemudian juga tidak nyeri, kemudian juga tidak bersisik kalau digosok-gosok. Bahkan kalau kita sentuh dengan ujung kapas atau ujung cotton bud, biasanya tidak berasa apa-apa. Jadi tanda yang lain adalah ada mati rasa, dan makanya orang yang terkena penyakit kusta itu ketika badan atau kulitnya itu terkena panas, tertusuk jarum, tertusuk duri, dia tidak akan merasakan apa-apa. Jadi sangat mudah mengalami luka. Kemudian kalau dulu mungkin di tahun 80-an sering ada iklan televisi itu yang sampai ada mutilasi bagian tubuh atau lepas atau luka yang sangat dalam, itu karena memang pasien kusta yang karena mati rasanya itu dia tidak merasakan apapun. Nah, itu bahayanya di situ. Ya, baik. Nah, sekarang kita juga membahas seputar NLR yang juga merupakan organisasi nasional yang fokus untuk eliminasi kusta dan konsekuensinya. Nah, Dokter Astri bisa diberikan gambaran tentang sebaran kasus kusta saat ini dan juga di mana saja wilayah NLR bekerja. Ya, jadi saat ini sepanjang yang saya tahu, NLR itu adalah satu-satunya organisasi yang arahnya itu untuk eliminasi kusta. Banyak organisasi atau LSM kesehatan, tapi kebanyakan mereka bekerja untuk malaria, HIV/AIDS, TBC, atau isu-isu kesehatan yang lain. Tapi setahu saya NLR adalah satu-satunya organisasi yang bekerja untuk eliminasi kusta, tentu saja dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan juga organisasi untuk orang yang pernah mengalami kusta seperti organisasi Permata di mana Pak Al-Qadri ini aktif. Nah, untuk persebarannya kalau secara global, saya nggak tahu ini berita positif atau negatif, kita itu masih ranking 3 untuk beban penyakit, saya pakai bahasa jumlah kasus penyakit kusta, kita itu juara ketiga di dunia setelah India dan Brazil. Dan ranking tapi ranking yang tidak membanggakan. Betul. Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri tahun 2020 kalau tidak salah masih ada 6 provinsi yang belum bisa istilahnya mengeliminasi kusta. Mungkin eliminasi ini kata-katanya agak ya. Jadi kalau
eliminasi itu artinya sudah berhasil menekan angka kasus sampai di bawah 1/1000 penduduk. Nah, di Indonesia masih ada 6 provinsi, tapi jangan senang dulu, karena ketika kita turun ke kabupaten, dari 514 kabupaten di Indonesia, masih ada sekitar 98 kabupaten yang masih menghadapi permasalahan kusta di daerahnya. Ya. Terutama di daerah-daerah Indonesia Timur, tapi juga provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih ada kabupaten-kabupaten yang belum berhasil mengatasi kusta sampai optimal. Ya, baik. Jadi memang masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang terus berjuang untuk menekan jumlah kasus kusta dan target kita adalah Indonesia bisa turun rankingnya ya, Dok ya. Sampai zero. Sampai nihil, zero. Mbak. Ya. Karena ini ranking yang kurang bagus juga ya, ranking ketiga, tapi bukan hal yang positif ini. Kita harus turunkan rankingnya bahkan sampai zero. Baik, kita akan lanjutkan lagi Dr. Astri dan Pak Al-Qodri untuk berbincang-bincang di Ruang Publik KBR, dan kita juga mengajak pendengar Ruang Publik untuk bergabung, berinteraksi dengan kita. Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa mengirimkan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR, dan kita juga mengajak teman-teman disabilitas serta OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta, untuk ikut menyimak dan memberikan komentar dalam talk show kali ini. Dan yang menarik, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet dari siaran Ruang Publik KBR edisi hari ini. Jadi pastikan Anda ikut bergabung, memberikan pertanyaan Anda, ikut berdiskusi di siaran hari ini, dan kita akan lanjutkan siarannya setelah yang berikut ini. Tetap di Ruang Publik KBR.